Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini adalah video penjelasan untuk 3 hal. Yang pertama itu adalah penjelasan tentang Mendeley, yang aplikasi Mendeley. Yang kedua itu adalah penjelasan tentang Google Scholar yang ada di internet. Dan yang ketiga itu adalah penjelasan tentang Open Journal System atau OJS yang ini, Open Journal System. Jadi sebelum kita mulai masuk ke penjelasan itu ada satu hal yang penting tentang referensi. Jadi pada zaman dulu kan orang-orang kan udah bikin artikel sejak sebelum ada komputer, zaman masih mesin ketik. Dan ketika masih nulis masih pakai mesin ketik, mereka itu kesulitan untuk memasukkan buku apa yang mereka baca untuk nulis paragraf itu. Ya contoh nih, kita udah ngetik sesuatu di mesin ketik paragraf, titik, ini karya ilmiah. Dan untuk nulis ini diambil dari buku mana? Dulu tuh belum ada formatnya. Jadi orang seenaknya dulu diambil dari buku Asep misal, titik. Nah ini kan mereka nulis referensi itu kayak gini. Masalahnya ini kan referensinya beda-beda tiap orang. Ada orang nulisnya buku diambil dari buku ini, ada orang yang nulisnya dibaca dari buku bla bla gitu. Nah ini kan belum kompak, apalagi dibaca dari orang yang bukan asli Indonesia. Apalagi kalau misal artikel ditulis dalam bahasa Arab dan mereka nulis sendiri gitu, cara ngutipnya seenak sendiri, belum kompak. Dan itu jadi masalah dulu. Jadi orang-orang kebingungan, ini baca dari buku mana, soalnya mereka mau baca juga itu ilmunya dari mana dapatnya gitu kadang. Nah jadi setelah mereka itu sadar kalau misal ini perlu dikompakin loh nulis ini, keluarlah namanya format penulisan referensi. Format penulisan referensi. Nah inilah yang kadangan ada daftar pustaka yang di makalah, di artikel, ada footnote, ada body note, itu sebenarnya semuanya tentang referensi. Artinya kayak buku ini nih dirujuk dari mana sih? Paragraf ini nih diambil dari buku mana sih? Kita baca buku apa sih kita bisa nulis kayak gini gitu. Kita baca tulisan apa sampai kita bisa ngetik kalimat ini? Ini siapa yang ngomong? Nah, itu kan namanya referensi. Kalau nulis karya ilmiah, semua kalimat yang kita ambil dari omongan orang atau tulisan orang itu harus jelas. Itulah kenapa ada namanya referensi. Oke, jadi dunia kan udah sadar tuh ini belum kompak loh. Nah dikompakin lah dengan ada namanya format penulisan referensi. Setelah ada format penulisan referensi, mereka udah mulai bikin penulisannya itu harus ada ini dulu. Aturannya tuh harus nulis nama dulu katanya. Akhirnya lahirlah segala macam format penulisan. Semakin dunia maju, komputer muncul kan. Semakin kayak ilmu tuh berkembang, akhirnya kampus-kampus yang udah ternama itu pakai format penulisan mereka yang udah terkenal dan orang-orang banyak pakai gitu. Jadi ada format penulisan yang terkenal, ada format penulisan yang nggak terkenal. Dan yang paling terkenal yang biasa dipakai di seluruh dunia itu ada namanya APA. Ini pasti udah pernah dengar APA loh, APA versi 7 loh. APA versi 7 itu maksudnya kayak American Psychological Association, asosiasi psikological American gitu. Jadi kayak ini dari Amerika asalnya, dari asosiasi orang-orang dari ilmu psikologi. Mereka nulis format penulisannya itu dengan aturan mereka sendiri, dan aturan penulisan asosiasi ini disenangin oleh orang seluruh dunia gitu karena gampang. Nah jadi kita udah tahu ada APA versi 7, ada yang terbaru di kampus kita kan ada Chicago tuh, Chicago Manual Style versi 17 yang full note. Ini yang aturan penulisan terbaru di kampus yang Curup 2023 kemarin. Ada bukunya yang udah keluar. Jadi untuk nulis skripsi kan kita udah tahu kalau ada format penulisan yang harus kita patuhin gitu. Kenapa? Sebab skripsi kita kalau dibaca oleh orang luar negeri yang sedikit bisa bahasa Indonesia gitu, atau dibaca oleh kampus lain yang bisa bahasa Indonesia, mereka bakalan tahu oh ini bukunya ternyata buku ini gitu. Buku ini yang tahun ini, bukan buku ini yang tahun terbaru. Jadi orang-orang kayak bisa mengklarifikasi ilmu mana yang kita masukin ke skripsi kita itu, yang kita gabung-gabungin, atau ke artikel kita, atau ke buku karya ilmiah kita, makalah kita, segala macam itu. Oke, sekarang udah tahu nih, kita ada format penulisan, kita udah ada aturan untuk nulis buku-buku referensi kan. Sekarang Mendeley. Jadi kan sebenarnya nulis
referensi kayak ini kan ada aturannya, dan zaman dulu orang-orang kan ada yang hafal ada yang enggak. Contoh yang APA kan kalau hafal gampang, kita tulis nama dulu, misalnya Asep, misalnya Asep Ramadan namanya tuh, Ramadan. Dan kalau nulisnya pakai APA, kita kalau udah hafal penulisannya gampang, Ramadan, A dibalik pakai dalam kurung, tahunnya berapa, 2019 misalnya, judulnya apa, buku apa gitu misalnya. Akhirnya di mana penerbitnya, misalnya penerbit, kemudian tahun terbitnya, tempat terbitnya misalnya Jakarta. Ini kan kayak yang udah hafal gampang tuh nulisnya. Cuman kan ada orang-orang yang belum hafal, ada orang yang belum belajar dan bingung begitu lihat ada APA versi 7, ada versi 6, versi 5, ada CMS versi 17. CMS ini apalagi ini kan banyak, ada yang author note, ada yang segala macam. Yang full note nih yang dia pakai footnote, yang author note itu yang dia body note. Nah, bingung kan, semakin bingung. Jadi orang-orang bingung kan banyak, dan ada orang-orang yang pinter yang nggak mau bingung lagi. Jadi orang-orang luar negeri bikin aplikasi laptop namanya Mendeley. Nah, Mendeley ini singkatnya itu kayak tukang scan gitu. Kalau kita masukin artikel yang kita download sebagai PDF, kan banyak tuh, kita baca dulu di internet. Baca misalnya ini nih, misalnya olahraga menurut pandangan Islam, bla 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 bla, kita baca nih kan. Kita males tuh mau lihat orangnya siapa, Salahuddin Rusdin. Kita mau lihat di mana ini jurnal ilmu sosial pendidikan, tahunnya di mana, kita cari itu, oh tahunnya di sini. Kan ribet tuh. Apalagi kalau udah ada ratusan artikel deskripsi kan. Nah, jadi ada orang-orang yang nggak mau ribet lagi. Mereka bikin mesin untuk scan otomatis katanya. Namanya Mendeley gitu. Oh, sekarang muncul Mendeley. Ini Mendeley, ini bentuknya, ini Mendeley, ini kayak ini, wujudnya tuh kayak gini. Dan Mendeley ini kalau misalnya kita masukin referensi, kita masukin PDF yang udah di download, dia bakal keluar otomatis nih. Namanya dia scan tahu dia namanya siapa nih, kayak Saldana Johnny. Di sini ada judulnya The Coding Manual of for Quality. Ini kan ini bahasa Inggris nih. Ini tahunnya dia tahu, diterbitkan di mana dia tahu, kapan ini tambahkan yang di sini. Dan dia tuh kayak scan otomatis. Nih, volumenya aja dia tahu tuh, volume 12, isu kedua, halamannya segini gitu. Penerbitnya DOI, Digital Object Identifier, kayak nomor plat motornya artikel gitu misalnya. Dia tahu, ISBN-nya tahu, ISSN-nya tahu. Jadi kayak tukang scan otomatis, kita nggak usah susah-susah lagi manual kayak gini nyari tahu ISSN-nya di mana, ISSN-nya nggak ada gitu. Oh ini ternyata ketemu nih, oh di sini ISSN-nya gitu. Kan susah kalau kita mau cari manual tuh. Udah di scan otomatis. Sekarang apa fungsinya? Kenapa kita perlu pakai? Nah, jadi gini. Ini apa sih loh? Kalau misalnya kita udah ngetik artikel di Microsoft Word, kita ketik skripsi apa segala macem, titik gitu. Selesai tuh. Ini paragraf yang kita bikin. Dan kita mau ngasih footnote. Kita nggak perlu lagi pakai yang ini. Ini yang manual kan, kayak manual gitu. Tuh kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi manual, sebab Mendeley itu udah ngasih tahu caranya yang enak kayak gimana gitu. Jadi yang pertama, kalau udah pasang Mendeley kan kita bisa connect ke Microsoft Word nih, yang kayak gini. Di sini kita bisa milih dulu yang mana yang mau kita pakai gitu. Contohnya kan kayak ini yang di Yain Curup sekarang, Chicago Manual Style versi 17. Kalau kita pencet ini, kita pencet tombol ini kayak masukin kutipan, masukin referensinya loh gitu. Kita pencet, oh ternyata keluarga ini fungsinya untuk ngetik judul. Kalau kita ketik judul sini kayak tadi nama Johnny tuh, Johnny mana tadi, Saldana. Kita ketik nama Saldana aja tuh, yang kayak gini tuh ada keluar namanya. Kalau kita pencet ini, kita pencet OK, tuh dia langsung keluar footnote kan, keluar nih tanda satu ini kan footnote nih. Dan kalau kita scroll ke bawah tuh, dia udah otomatis sesuai dengan format penulisan yang di Chicago Manual Style. Dan kalau misalnya ini kita ganti ke APA kan body note ya. Kalau kita pencet ini, tek, ini bakal hilang. Nah, yang di atas ini dia langsung kayak gini, Miles dan kawan-kawan 2014. Dan ini udah sesuai format penulisannya. Dan kalau misal udah mau data pustaka aja, kita nggak usah susah-susah lagi, langsung pencet aja ini, masukin daftar pustaka, tag, tuh udah selesai. Ini udah penulisannya udah sesuai dengan format satu dunia, nggak usah diganti-ganti lagi. Jadi kalau misalnya ada kutipan yang kedua, kita masukin lagi, contohnya
yang lain kayak gini. Contoh yang ini nih asal. Oke. Dia bakal keluar body yang kedua dan otomatis data pustaka pun ditambahkan. Dan ini udah sesuai formatnya itu. Tuh tahunnya dalam kurung, tahunnya dalam kurung. Itu fungsinya. Jadi kita nggak usah lagi manual, di sini harus bener. Sebab fungsinya daftar pustaka kan untuk mendaftarkan buku apa aja yang udah kita baca untuk bikin skripsinya tuh. Jadi udah sesuai dan nggak usah susah-susah lagi. Fungsinya kayak mempermudah aja gitu. Oke, itu penjelasan pertama, Mendeley. Jadi formatnya itu udah kompak, nggak lagi kayak zaman dulu, dan udah dipermudah juga dengan adanya Mendeley. Bukan mempersulit ya, mempermudah. Kalau udah ketemu cara makainya gimana. Oke, itu yang Mendeley. Yang kedua itu kan ada Google Scholar tuh. Google Scholar. Aduh. Scholar. Oh, jadi ini sedikit pengenalan dulu. Jadi kan artikel kan udah diupload di internet kan, satu dunia tahu kan. Masalahnya orang upload kan beda-beda. Orang Rusia, orang Jerman, orang mana, orang Afrika gitu misalnya. Dia ngupload kan sesuai negara mereka. Masalahnya kan satu dunia itu nggak bersatu. Jadi sejak Google keluar kemarin kan mesin pencari kan dia satu dunia kan bersatu tuh oleh Google. Kita bisa akses apapun satu dunia dengan ketik di Google gitu. Kayak penghubungnya kan Google. Masalahnya kalau kita cari artikel lewat Google biasa kayak gini, google.com, yang keluar bukan cuma artikel, keluar juga website-website, keluar juga kayak blog-blog, keluar yang kayak tulisan-tulisan biasa, cerita-cerita pendek itu kan keluar semua tuh di Google. Gabungan, Shopee pun keluar kalau kita cari artikel apa, buku-buku di Shopee kan keluar. Contoh kayak hukum tata negara gitu, keluar Shopee. Dia ada kayak buku gitu dia jualan. Kan nggak relevan tuh. Nah, supaya mempermudah hidupnya orang-orang akademisi satu dunia, Google berbaik hati buat namanya Google Scholar dan bisa diakses di Scholar secoholar gitu. google.com scholar.google.com. Kalau kita akses dia kayak gini. Nah, ini mesin pencari Google yang khusus untuk nyari artikel. Apapun yang ada di sini dia keluar artikel semuanya. Contoh, kita cari artikel tentang olahraga. Yang paling gampang aja. Keluar tuh kan. Dia perilaku sportivitas dan fair play, olahraga menurut pandangan Islam, psikologi olahraga, rasisme dalam olahraga, itu kan keluar semua deh. Ini semuanya artikel nih contoh nih. Ada 652.000 hasil untuk kata kunci olahraga dan 600.000 ini semuanya artikel. Itu kan lebih mudah kan hidupnya. Dan kalau mau download nggak usah lagi cari-cari satu-satu, tinggal pencet aja bahkan ini. Kalau ini kita pencet, dia langsung download tuh. Tuh langsung download. Tuh langsung selesai deh. Kalau kita buka, langsung terbuka dia. Tuh, perilaku sportivitas langsung. Yang pertama tadi, perilaku sportivitas. Gampang kan? Lebih gampang kalau pakai Google Scholar. Jadi ini mesin pencari. Kita nyarinya pakai Google Scholar, kita masukin ke Mendeley supaya bisa mulai ngetik, mulai tempur gitu. Siap tempurnya kan di sini. Alat untuk bantu kita, asisten kita ini, dan mesin pencari kita ini. Itu tentang Google Scholar. Dan kalau orang belum ada Mendeley, bisa juga pakai Google Scholar. Caranya, buka Google Scholarnya. Contoh yang ini nih, ini kita mau kita kutip nih, dan belum ada Mendeley. Ini kayak tombolnya nih, tombol site nih, cite nih. Kalau kita pencet, dia keluar kayak tuh format penulisannya. Jadi kita pakai Chicago kan yang terbaru. Kita pencet sekali, kita klik kanan, kita copy yang biru ini, kita buka Microsoft Word kita dan kita masukin manual. Contohnya kayak gini. Manual kan di sini nih. Ini pasti ada tombol insert footnote ini pasti ada di seluruh Microsoft Word. Kalau kita pencet ini, kita kesini, klik kanan, kita paste aja. Teng gitu. Tuh langsung keluar. Dan ini APA. Ini Chicago. Sesuai yang kita pilih di sini tadi. Tuh, kita pilih Chicago. Keluarnya di sini Chicago. Kalau mau misalnya mau footnote dengan Chicago kayak gitu. Kalau mau Chicago, kalau mau APA bisa berubah dia ya kan, ada bedanya tuh. Ini contoh APA dia Agus RM namanya, tapi kalau di Chicago Agus Rahmi Marcella Eko Bagus Farizki. Kalau di sini EB Farizki gitu dibalik. F Nugroho F Ameraldo, di sini Fedi Ameraldo. Jadi beda. Ini yang bikin bingung zaman apalagi zaman dulu kan belum ada format penulisan kayak gini, seenak jidat kan. Jadi kegunaannya
sini kan ada tombol site, bisa dipakai kalau misalnya belum ada Mendeley, tinggal pencet, tinggal copy, tinggal paste aja, nggak usah lagi ngapal-ngapal lagi kayak dulu, udah modern zamannya. Itu sekilas tentang Google Scholar, mesin pencari khusus artikel. Sekarang masuk ketiga nih, tentang OJS, Open Journal System. Nah, contoh yang paling terbaik untuk Open Journal System itu di sini nih. Ini kan tentang Ian Churup nih, tesis Ian Churup. Ini Open Journal System nih. Mau lebih jelas misalnya di sini. Di sini kan selain nama, judul, ini kan judul nih, nama. Di sini kan ada tulisan Journal of Social apa ini. Ini kan ada GSIP gitu. Nah, GSIP ini nih OJS loh. Supaya lebih bisa ngerti, kita langsung aja buka GSIP ini apa. Tuh, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Publikasi Unitri. Nah, Unitri ini universitas apa nih? Universitas Tribuana Tunggadewi itu. Dan ini kalau kita buka, dia keluar ini. Nah, ini namanya OJS. OJS itu kayak tempat upload. Jadi kesalahan mahasiswa itu kadang mereka ngomong jurnal itu tulisannya. Padahal sebenarnya jurnal itu ada tempat uploadnya. Dan tulisannya itu namanya artikel. Coba itu namanya ada artikel jurnal dan jurnal. Jurnal itu tempat uploadnya, yang kayak gini. Ini kan tempat uploadnya. Dan artikel itu yang kita ketik gitu. Sebab itu ada yang namanya jurnal Sinta. Cari yang jurnalnya Sinta 4 ya. Maksudnya itu tempat uploadnya yang ranking 4 gitu. Ini kan jurnal Sinta 4 itu tulisannya. Berarti seluruh yang ada di dalam sini artikelnya. Ini artikelnya nih, articles gitu. Ini seluruhnya nih Sinta 4. Jadi kalau mau nyari artikel yang Sinta 1, buka jurnal yang Sinta 1. Baru buka isinya gitu. Ini seluruhnya Sinta 4. Ini ada penulisnya. Kalau mau download ini bisa tombol, nah nih PDF. Kalau kita pencet dia langsung download gitu. Itu Open Journal System, sistem jurnal terbuka yang bisa didownload oleh kampus seluruh dunia dan bisa dinamain terserah mereka gitu. Kalau di sini namanya GSIP. Di Universitas Tribuana Tunggadewi mereka namain dengan GSIP untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau kita kan ada tesis ya yang Churup. Ini sebenarnya kalau di TBI di bahasa Inggris sendiri ada yang namanya tuh jurnal Tatris bahasa Inggris Yayan Churup misal. Itu beda namanya. Kayaknya udah nggak terindeks. Ini tapi ada juga ini jurnal Yayan Churup. Sini ada. Oh, English Franca nih ada nih. Nah, English Franca. Nggak bisa diakses kalau ini. Memang jurnal Yayan Churup kita bisa diakses dengan browser selain Chrome. Portal juga bisa. Kalau misalnya nggak bisa diakses di Chrome, akses saja melalui browser yang selain dari Chrome. Browser lain, Firefox dan segala macam itu bisa aksesnya kok. Ya bisa diakses saja langsung. Itu jurnal juga ini jurnal juga nih. Jurnal Yayan Churup ACID ini juga. Tesis Yayan Churup itu OJS juga. Cuman OJS ini udah disederhanakan. Jadi kita bisa upload tinggal dan bisa cari skripsi aja kayak tempat penyimpanannya aja yang ini. Dan kalau yang masih murni itu kayak ini contohnya nih. Ini jurnal yang OJS yang masih murni. Tempat upload jurnal itu namanya jurnal. Tulisan manusia yang ilmiah itu namanya artikel. Jadi bedakan artikel jurnal dan jurnal. Jangan sampai salah. Kalau mau cari artikel Sinta 1, Sinta 2, cari jurnalnya dulu, tempat uploadnya dulu, yang ranking 1 gitu. Cara nyarinya kan OJS itu di Sinta aja, langsung ketik Sinta di Google. Keluar Sinta kayak gini. Ini ada tombol jurnal, pencet aja jurnalnya. Nanti keluar ya. Oh, yang kayak gini. Tinggal kita cari jurnal apa. Contoh kita mau cari yang olahraga, yang gampangnya sama contohnya. Nanti dia kayak keluar jurnal yang olahraga. Nih, jurnal keolahragaan gitu. Dari sini ada tulisan S2 kan. Nah, ini Sinta 2 nah. Jadi kalau mau cari kamu dari jurusan olahraga misal, mau cari artikel yang dari Sinta 2 gitu. Minimal Sinta 2 kata dosennya. Buka dulu jurnalnya Sinta 2. Nih, kita buka. Cara bukanya tuh ini tulisan website, kita pencet dari Universitas Negeri Yogyakarta, UNY. Kalau kita pencet websitenya dia terbuka tuh langsung. Jurnal UNY. No, kayak gini OJS-nya. Mereka namain jurnal keolahragaan. Kalau di ini tadi kampus sebelah tadi dia namain jurnal ilmu sosial dan politik. Ini bebas. Soalnya OJS itu open source namanya. OJS itu terbuka, silahkan dipakai semua gratis gitu rupanya.
mereka namain kayak gini, dan artikelnya itu biasanya itu ada ini Sinta berapa, dari Sinta 2. Jadi seluruh yang diupload ke sini itu Sinta 2. Jadi nggak usah susah-susah lagi kalau mau nyari artikel yang cinta-cintaan gitu. Nih kayak gini kan, impact of hexagon drill on the agility of junior men tennis player gitu, bisa download dengan PDF sini. Jadi ini seluruh ini yang dia bikin itu udah terindeks dengan Sinta 2. Ini validitas dan reliabilitas instrumen tes reaktif agility tenis meja gitu. Ini artikel dan ini Sinta 2 gitu. Jadi cari jurnalnya Sinta berapa, baru nyari artikelnya Sinta berapa. Jadi itu sekilas itu OJS, sistem jurnal terbuka yang bisa dinamain oleh kampus masing-masing. Jadi sedikit recap dari awal, Mendeley alat untuk mengscan otomatis artikel yang udah kita download di Google. Untuk nyari artikel yang gampang kita pakai Google Scholar. Google Scholar ini alat untuk nyari khusus artikel. Apapun kata kuncinya keluar artikel. Cara downloadnya di sini, pencet tombol sebelah kanan. Kalau nggak ada berarti nggak bisa download. Kalau ada bisa download. Untuk site bisa juga dari sini. Kalau bisa belum ada Mendeley. Mesin pencari. Dan yang terakhir itu ada OJS, sistem jurnal terbuka kayak gini. Tempat upload artikel. Kalau mau cari artikel yang Sinta 1, cari jurnal Sinta 1. Kalau mau cari artikel yang Sinta 2, cari jurnal Sinta 2. Kalau mau cari artikel yang Scopus, yang udah terindeks Scopus, cari jurnal yang udah terindeks Scopus. Di Sinta yang kayak tadi kan ada tuh. Kita bisa lihat dia terindeks mana. Ini kan terindeks Garuda nih. Kalau misalnya terindeks Scopus dia keluar di sini biasanya. Gitu. Jadi itu sedikit recap untuk seluruh penjelasannya. Terima kasih.